Shalom, Horas, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, damang dainang, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 262 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu damang denang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi ayat harian pada hari Senin 23 Mei 2022 tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Demikian bunyinya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ai tuaka parrohana tigor do matani Tuhan, jala tuaka pangiduan nasida do pinggolna, alai bohini Tuhanido aloniaka sibahin na jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah kita pada hari Minggu Rogate, kita diingatkan supaya kita senantiasa hidup dalam berdoa. Seluruh kegiatan kita akan bawakan di dalam doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya umat Israel juga dikatakan oleh Tuhan supaya mereka berseru memanggil nama Tuhan dan Tuhan akan menjawabnya. Ketika orang percaya berdoa, di mana dia akan berbicara di hadapan Tuhan, dia hadir di hadirat Tuhan yang Maha Kudus, maka seorang percaya akan berdoa dalam roh dan kebenaran, bukan hanya permainan kata-kata, bukan hanya susunan atau untaian kata-kata yang begitu puitis, tetapi adalah ungkapan dari hati kita yang terdalam yang merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita bersyukur. Kita juga mau menyatakan bahwa kita sebagai manusia mempunyai banyak kekurangan, kelemahan. Oleh karena itu kita meminta kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan supaya Dia mencukupkan segala yang kita butuhkan. Firman Tuhan hari ini juga mengatakan kepada kita bahwa dikatakan di situ, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan yang minta tolong. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, Bapak Ibu damang dainang, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita diingatkan supaya senantiasa lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kita. Kalau tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kecanggihan teknologi ada yang disebut dengan CCTV, di mana ketika orang sedang di luar rumah tetapi CCTV bisa merekam semua kegiatan yang terjadi dalam rumah. Lebih daripada situ dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa mata Tuhan, Allah yang menjaga Israel, tidak pernah tertidur, tidak pernah tertutup, selalu melihat semua kehidupan kita. Itu sebabnya sejak anak-anak kita dikatakan dengan nyanyian kita sekolah minggu,
Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu dan sebagainya. Karena apa? Karena mata Tuhan selalu melihat kita. Tuhan hadir di mana-mana. Kalau dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, itu berarti bahwa Tuhan melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita pasti yakin bahwa apapun yang kita kerjakan, itu kita kerjakan sebagai persembahan kepada Tuhan, bukan hanya kepada manusia saja. Sehingga kita melakukan tugas tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab sebagai persembahan yang hidup yang dapat menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga orang-orang lain juga akan memuji Tuhan. Yang kedua dikatakan di situ telinganya kepada permohonan yang minta tolong. Orang yang minta tolong pasti akan ada penolong bagi dia. Manusia yang di dalam kehidupannya kita sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Kristus, mungkin di tengah-tengah kehidupan kita mempunyai banyak persoalan pergumulan. Sistem bisa membuat kita tidak bisa bebas bergerak meraih apa yang menjadi cita-cita kita. Tetapi dikatakan di situ, maka kita harus senantiasa berseru minta tolong, bermohon kepada Tuhan saja supaya Tuhan yang membukakan. Karena apa? Karena seluruh dunia ini adalah di bawah kuasa Tuhan. Telinga Tuhan tidak kurang untuk mendengar permohonan kita. Bahkan seperti yang kita amini, bahwa sebelum mulut kita berbicara, bersuara, Tuhan sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang tersirat dalam hati kita. Ketika kita berseru, ketika kita bermohon kepada Tuhan melalui mulut kita, melalui doa-doa kita, dikatakan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahui dan Dia akan memberikannya. Itu sebabnya dalam kehidupan orang percaya bahwa doa kita bukan semoga jawabannya, tetapi kepastian yang kita tutup selalu doa-doa kita dengan kata amin. Ya, sesungguhnya aku menerimanya. Ya, sesungguhnya aku akan menerimanya. Ya, sesungguhnya aku pasti menerimanya. Dan bahkan sudah telah menerimanya. Oleh karena itu saudara-saudara kasih Yesus Kristus dikatakan kepada kita supaya kita senantiasa berseru, bermohon, berdoa kepada Tuhan dengan roh dan kebenaran. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Yang kedua dikatakan kepada kita saat ini. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau orang benar, orang yang berseru bermohon kepada Tuhan, dikasihi Tuhan. Tetapi kebalikannya adalah bagi orang-orang yang berbuat jahat, dikatakan wajah Tuhan menentangnya. Wajah Tuhan yang menjadi simbol berkat Tuhan, kehadiran Tuhan memberkati kita, menyertai kehidupan kita. Dikatakan bagi orang-orang yang berbuat jahat, maka Tuhan akan menentangnya. Tuhan tidak akan pernah meluruskan jalannya. Walaupun di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, mungkin kita sering iri melihat orang-orang yang berbuat jahat seakan-akan hidup makmur. Tetapi ingatlah bahwa kebahagiaan orang-orang percaya adalah dia dapat mensyukuri berkat Tuhan yang dia terima. Dia dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab sebagai persembahan kepada Tuhan. Tetapi orang-orang jahat selalu dikejar bayangan. Dan dia tidak akan pernah berbahagia, bersukacita di dalam kehidupannya karena dia selalu dikejar bayangan ketakutan. Kapan kejahatannya terbongkar? Kapan kejahatannya akan dibalaskan kepadanya? Tetapi orang-orang benar, orang-orang yang selalu meminta pertolongan kepada Tuhan, dikatakan dia akan dapat bersukacita, berbahagia apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara Damang Dainang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan kita pada hari Senin ini, kita mau diberangkatkan supaya kita
di dalam perjalanan kehidupan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mensyukuri berkat Tuhan, maka kita akan dapat dengan penuh keberanian kita berdoa kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang mendengarkan permohonan kita, Tuhan yang melihat segala perbuatan kita, dan dikatakan dalam kehidupan kita, Tuhan melihat semua perbuatanmu yang baik itu, dan Tuhan akan membalasnya. Debatado marni dan nani ulami manang na adong parbueni. Ketika kita melakukan itu sebagai ungkapan syukur, sebagai alat dan kesempatan untuk melayani Tuhan, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam sakit maupun sehat, dalam beruntung maupun rugi, dalam berbahagia, bersuka cita ataupun berduka cita, semuanya kita akan senantiasa menerima itu dengan penuh syukur. Karena apa? Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan mengerti keadaan kita, Tuhan mengetahui kelemahan kita. Oleh karena itu percayalah, Tuhan beserta Anda. Lakukan pekerjaanmu dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mensyukuri berkat-Mu. Kami diingatkan supaya senantiasa hidup dalam doa-doa kami yang senantiasa melihat berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bersyukur dan kami dapat menerima menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih surga, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.